Di tengah hutan hijau, Kancil berlari pagi, melatih tubuhnya agar tetap kuat dan cekatan. Ia dikenal bukan hanya cerdik, tapi juga berani. Hewan-hewan kecil sering datang padanya untuk meminta perlindungan dan nasihat bijak. Kancil menjadi harapan di tengah hutan. Di balik bayangan gelap, 3 hewan jahat berkumpul: harimau seram, ular raksasa, dan beruang hitam. Mereka merasa terganggu oleh pengaruh Kancil yang tumbuh besar. Mereka merencanakan untuk menyingkirkannya dan menguasai hutan dengan kekuatan dan ketakutan. Burung hantu tua yang bijak mendengar rencana licik itu. Ia terbang malam-malam dan menemui Kancil di tepi sungai. Dengan suara rendah, ia memperingatkan, mereka akan menyerangmu satu persatu. Kau harus siap menghadapi mereka dengan akal dan hati. Kancil tersenyum. Aku tidak takut, katanya. Selama aku berdiri untuk kebaikan, aku tidak sendiri. Ia mulai menyusun rencana, tidak untuk melawan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdikan, keberanian, dan kekuatan dari niat yang baik dan hati yang murni. Pagi harinya, harimau datang ke ladang singkong milik kelinci. Ia menghancurkan tanaman sambil mengaum keras. Kancil, keluarlah, teriaknya. Tanpa gentar, Kancil muncul dari balik semak, menatap harimau dengan tenang, meskipun bahaya ada di depan matanya. Jika engkau terus menginjak tanaman itu, kau akan kehilangan jejak rusa emas, kata Kancil. Harimau penasaran dan bertanya, di mana rusa emas itu? Kancil menunjuk arah sungai dan berkata, dia melintas tadi pagi, cepat sebelum terlambat. Harimau berlari cepat ke arah sungai, mengejar bayangan yang tak ada. Kancil diam-diam mengikuti dari belakang, lalu menendang batu ke lumpur. Harimau terpeleset dan jatuh ke dalam lumpur dalam, terjebak. Kancil menyeringai. Satu ancaman telah teratasi. Sore harinya, beruang hitam menyerbu ke pohon sarang burung dan mencakar batangnya. Burung-burung kecil ketakutan. Kancil kembali muncul. Jika engkau sentuh sarang itu, Raja Lebah akan marah, ujarnya. Beruang tertarik, lalu berbalik menuju pohon madu. Kancil cepat naik ke bukit dan membunyikan lonceng bambu. Sinyal bagi lebah. Saat beruang memanjat pohon dan mengambil sarang, ratusan lebah menyerangnya. Ia terguling, berlari-lari sambil menjerit kesakitan. Kancil tahu, keberanian dibantu kecerdikan membawa hasil. Ular raksasa muncul di kolam tempat kura-kura dan katak tinggal. Ia melilit pohon bersiap menerkam. Kancil menyusun jebakan dengan rotan dan daun besar. Ia pura-pura berjalan dengan kaki pincang, menarik perhatian ular untuk mengejarnya ke arah jebakan. Saat ular meluncur cepat, Kancil melompat ke samping. Ular tak sempat berhenti dan jatuh ke dalam lubang jebakan, terlilit rotan dan lumpur. Ular meraung marah, kura-kura dan katak bertepuk tangan. Kancil membungkuk, lalu berkata, hutan ini harus aman. Setelah semua hewan jahat terjebak dan terluka, Kancil mengumpulkan semua hewan kecil di padang rumput. Ia berdiri di atas batu, berkata, kita harus bersatu. Jika kita menjaga satu sama lain, kejahatan takkan berani datang. Ini hutan milik kita bersama. Burung pipit, kelinci, dan rusa menyatakan dukungan. Mereka membuat kelompok penjaga hutan. Semua bekerja sama, membuat alarm, menjaga wilayah, dan berbagi makanan. Kancil menjadi pemimpin bijak, bukan karena ia kuat, tapi karena ia setia pada kebaikan. Harimau, ular, dan beruang mengintip dari balik semak. Mereka melihat para hewan kecil saling tolong-menolong. Tak ada yang ketakutan, semua bahagia dan saling menjaga. 3 hewan itu mulai merasa heran. Mengapa kekuatan mereka justru membuat mereka sendirian? Harimau berkata, apa kita harus terus begini? Ular menjawab, kita tidak punya teman. Beruang mengangguk. Saat mereka ragu, Kancil muncul perlahan, mendekati mereka tanpa takut. Hutan ini punya tempat untuk semua, termasuk kalian, katanya dengan lembut. Kalian bisa memilih, kata Kancil. Terus jadi ancaman dan hidup dalam bayang-bayang,
atau bantu kami menjaga hutan dan hidup damai. Harimau menunduk, ular terdiam, beruang meneteskan air mata. Mereka belum pernah diajak bicara dengan sebaik ini sebelumnya. Akhirnya, ketiganya sepakat berubah. Mereka meminta maaf di hadapan seluruh hewan. Mula-mula hewan kecil takut, tapi setelah Kancil menjelaskan, semua menerima. Harimau menjadi penjaga sungai, ular menjaga gua, dan beruang membantu angkut makanan. Waktu berlalu, hutan jadi lebih aman dan damai. Tak ada yang berani mengganggu, karena semua saling melindungi. Kancil duduk di atas batu, melihat hewan-hewan bermain. Ia tersenyum. Kebaikan bukan soal otot, tapi tentang keberanian dan niat menjaga sesama. Wah, seru banget ya petualangan kita hari ini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng Syafa. Jangan lupa ya, teman-teman, tetap jaga alam kita, cintai budaya kita, dan terus belajar hal baru setiap hari. Kalau mau lanjut petualangan lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya bersama cerita Syafa. Dadah teman-teman.